Widih. Kepada pembicara Siti Nadila saya persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman? Masih. Atau mau tepuk semangat dulu? Mau dong. Oke, boleh teman-teman boleh berdiri? Oke. Biar nggak ngantuk ya teman-teman ya. Iya Bu. Siap. Ini tetap Oke, saya. nanti tepuk semangatnya kayak gini. Kalau saya bilang tepuk semangat, teman-teman kayak gini. Semangat. Bisa? Bisa. Gimana tadi? Apa yang ketawa sih? Berasa aja anak TK. Jangan gini ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kasih tahu. Oke, tepuk tangan beda teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya terima kasih yang saya hormati yaitu Bapak Mentor LSI yang sudah membimbing kita sampai saat ini, yaitu Bapak Sofian dan teman-teman semua yang semangatnya luar biasa. Oke. Nah, di sini saya akan membawakan seminar tentang Montessori dalam pendidikan anak usia dini. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Yang pertama, saya saat ini bekerja di bidang guru TK ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan belajar menjadi guru yang membebaskan potensi anak. Di sini ada tujuan seminarnya. Yang pertama, memberikan pemahaman dasar tentang pendekatan Montessori dalam pendidikan anak usia dini. Yang kedua, menginspirasi mahasiswa untuk menjadi guru yang lebih peka terhadap potensi dan kebutuhan individual setiap anak. Yang ketiga, menemukan kesadaran bahwa guru bukan hanya pengajar, tapi pendamping tumbuh dan fasilitator pembelajaran. Yang keempat, yaitu mengenal prinsip dasar metode Montessori. Nah, oke, sebelumnya teman-teman udah pernah dengar belum metode Montessori ini apa sih? Gitu. Belum, Bu. Kalau udah tahu nanti saya kasih hadiah nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi siapakah Maria Montessori? Jadi metode Montessori ini beliaulah yang mendirikan metode Montessori, yaitu namanya Maria Montessori. Nah, beliau lahir di Italia, lahir tanggal 31 Maret 1870 dan wafatnya 6 Mei 1952. Maria Montessori adalah seorang pendidik, ilmuwan, dan dokter berkebangsaan Italia. Ia mengembangkan sebuah metode pendidikan anak-anak dengan memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan kegiatan dan mengatur acara harian. Metode ini kelak dikenal sebagai sebutan metode Montessori. Nah, kenapa disebut metode Montessori? Karena Maria Montessori ini yang mendirikan pendidikan metode Montessori. Jadi ini adalah sebuah penghargaan untuk Maria Montessori. Nah, di sini ada prinsip dasar Montessori. Anak belajar sesuai ritmenya, artinya jadi anak-anak ini belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan umurnya gitu. Nah, kalau misalkan kan beda ya metode Montessori sama kurikulum merdeka. Nah, kalau Montessori ini dia belajar sesuai ritmenya, sesuai kemampuannya. Jadi ketika anak-anak ini misalkan anak-anaknya belum mampu mengurutkan angka gitu. Misalkan dari 1 sampai 5 anak-anak ini belum mampu. Dan besoknya lagi diulangi lagi gitu belajarnya. Nah, yang kedua, lingkungan belajar disiapkan dengan baik. Montessori. Nah, jadi lingkungannya juga disiapkan dengan baik ya teman-teman. Guru sebagai pembimbing bukan pusat informasi. Nah, jadi guru ini sebagai pembimbing bukan hanya informasi saja, bukan hanya ceramah aja gitu ya ketika mengajar gitu. Anak bebas memilih aktivitas. Nah, jadi kalau di TK saya itu misalkan sehari itu ada 3 kegiatan, menggambar, menghitung, mewarnai. Nah, jadi anak-anak ini bebas memilih sesuai dengan minat anaknya. Enggak
Dan juga metode belajarnya juga beda teman-teman. Nanti ada alat-alat Montessori-nya juga. Betul. Dan di sini ada perbedaan Montessori dan konvensional. Montessori anak aktif dan mandiri. Nah, jadi metode Montessori ini mengajarkan anak untuk mandiri. Enggak selalu dibantu sama gurunya gitu. Kalau dulu sebelum saya pelatihan metode Montessori, anak-anak ini ketika datang bawa tas kan, nah tasnya itu dibawain sama gurunya. Tetapi saat saya belajar pelatihan Montessori ini, anak-anak harus wajib banget belajar mandiri dari dia datang ke kelas, buka sepatu, menyimpan tasnya ke loker gitu, itu sendiri gitu, nggak dibantu sama gurunya. Guru sebagai pembimbing, nah jadi guru itu sebagai pembimbing bukan cuma ceramah aja gitu belajarnya. Terus belajar lewat praktek langsung. Nah jadi metode Montessori ini praktek langsung. Jadi ada kegiatan yang namanya itu menuangkan air ke gelas. Nah itu praktek langsung. Bukan cuma gurunya ngasih tahu, nanti teman-teman di rumah belajar jadi anak yang mandiri gitu, bisa memakai baju sendiri gitu. Jadi ini mah belajar dulu di sekolah, nanti diajarin lagi sama mamanya di rumah gitu. Nah nanti besoknya kita nanya lagi nih ke mamanya, mama bagaimana perkembangan anak saat di rumah gitu. Terus fokus proses bukan hanya hasil. Nah jadi guru Montessori itu fokus kepada prosesnya, bukan hanya hasilnya aja gitu. Nah jadi ini konvensionalnya teman-teman bisa dibaca, jadi kebalikan dari Montessori. Ini ada contoh kegiatan Montessori, menuangkan air, memancingkan baju, namanya itu vertical legs. Nah, mengenal bentuk, tekstur, dan ukuran. Jadi semua alat-alatnya itu ada dan berbeda banget sama pembelajaran sebelumnya gitu. Peran guru dalam Montessori, yang pertama menyediakan lingkungan yang mendukung dan eksplorasi. Nah kan kalau di IPB itu luas ya, jadi ketika ada tema mengenal hewan itu jadi langsung ada kandang sapi, kandang kuda, jadi kita berkunjung, jadi langsung praktek gitu. Jadi langsung mengenalkan anak-anak ini ya, ini tuh sapi loh gitu. Jadi anak-anaknya langsung tahu gitu. Nggak pakai Mengamati tanpa banyak mengintervensi. Nah, artinya guru ini cuma mengamati aja, nggak bawel gitu ke anaknya. Memberi kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat, mendorong rasa ingin tahu dan kemandirian anak. Bisa mau bilang? Di sini ada tantangan dan peluang. Nah ini salah satu contoh permainan Montessori. Namanya ada menara silinder. Nah dia itu nanti kalau saya ngajar ya, nanti itunya diacak tuh yang bulat-bulatnya. Nanti anak-anak tuh masukin. Kalau misalkan nggak bisa, dia langsung nanya, "Bismillah ini gimana ya? Kok nggak masuk?" gitu. Nah coba dilihat dulu bentuknya sama enggak, sesuai enggak gitu. Nah ini juga ada Montessori kancing. Jadi macam-macam, ada yang tali, ada yang kancing, ada yang resleting. Nanti anak-anak belajar juga, terus juga praktek langsung memakaikan bajunya gitu. Kok ngap ya? Ini ada penutupan. Anak bukan bejana yang harus diisi, tetapi api yang harus dinyalakan. Ini kata-kata dari Maria Montessori sendiri ya teman-teman. Jadi artinya menjadi guru anak usia dini adalah tentang membebaskan, bukan membatasi, mendampingi, bukan mengontrol, menyalakan potensi, bukan memadamkannya. Nah di sini ada dokumentasi. Ini saat saya pelatihan Montessori selama 3 hari ya. Dan enggak semua guru itu bisa ikut pelatihan Montessori karena biayanya juga lumayan mahal ya teman-teman. Jadi guru Montessori-nya itu waktu itu datang ke PB, jadi guru-guru yang ada di PB itu ikutan latihan ini Montessori. Nah bulan Juni kemarin saya studi banding ke Universitas Putra Malaysia. Jadi di sana guru-guru itu belajar. Jadi di sana itu saya belajar melihat cara guru di sana itu ngajarin anaknya seperti apa gitu kan. Di sana tuh menurut saya sangat luar biasa banget karena memakai metode Montessori semua gitu kan. Anak-anaknya benar-benar mandiri banget, gak ada yang dibantuin sama gurunya. Jadi gurunya itu ya udah cuma ngeliatin aja anaknya udah mampu belum sih gitu, udah bisa
diisi udah jalan ya LSD ya. Oke, udah cukup teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Langsung aja jawab. Baik, terima kasih kepada pembicara kita ya, Kak Siti Nadila, atas pemaparan materi yang sangat informatif dan inspiratif. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya. Tiga. Boleh ya 3 orang. Saya kasih hitung ya. Oke, saya bertanya ya, Miss Siti Nadila. Miss kan panggilannya? Ibu guru. Iya, Pak. Miss ya panggilannya? Ibu dulu. Di TK kalian Anda, Pak. Oh di TK ya. Miss Pak TK. Miss Siti Nadila, saya bertanya bagaimana caranya agar kita terpilih menjadi seseorang yang melakukan studi banding ke luar ya? Iya, betul. Benchmarking lah ya, metode-metode pembelajarannya ke luar negeri. Tadi ke Malaysia ya? Iya, betul, Pak. Pasti orang-orang terpilih dong. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa sih menurut Kak Siti Nadila ya, Miss ya, Miss Siti Nadila, kalau dulu kan memang justru Malaysia mendatangkan guru dari Indonesia gitu. Kenapa sekarang terbalik? Malah kita yang belajar di Malaysia. Kita juga. Baik, Pak. Izin jawab ya, kenapa saya terpilih studi banding ikut ke Malaysia. Yang pertama, karena di TK Adriananda ini banyak orang-orang yang berkunjung dari luar, Pak, dari Australia, dari waktu itu Universitas Padang juga. Pokoknya banyak deh, dalam sebulan itu Pak penuh banget yang berkunjung ke TK Adriananda, dan mereka juga tujuannya sama, mengikuti kegiatan dan pembelajaran gimana sih caranya guru-guru TK Adriananda ini gitu, cara mengajarkan anaknya gimana. Nah waktu itu ketua SWA-nya janji juga sama kepala sekolah, katanya, Miss nanti guru-guru yang di sini ikut saya ke Malaysia karena IPB dan UPM itu ternyata sudah bekerja sama, Pak. Ya jadi udah bekerja sama, jadi pada bulan Juli kemarin itu ya udah kita berkunjung di sana, kita ikut pelatihan di sana, gimana guru-guru di sana itu mengajarkan anak-anaknya itu seperti apa, nanti diterapkan tuh di TK IPB ya gitu, Pak. Dari luar sini, dari sini keluar juga. Ya betul, nah nanti juga ada kebalikannya, Pak, nanti dari UPM ke TK IPB lagi gitu, nanti mereka melihat lagi nih suasananya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana gitu. Nah kalau di UPM itu lingkungannya ini, Pak, bukan sama apa sih, udah disesuaikan gitu, kayak kolam renangnya udah ada, jadi mereka nggak harus keluar, ya udah belajarnya di situ gitu. Kalau di IPB kan belum ada ya, Pak. Nggak bisa sesuai. Tadi izin, Pak, yang kedua apa, Pak, pertanyaannya? Kenapa sekarang malah kita yang belajar ke Malaysia, sementara dulu kan Malaysia yang belajar di sini? Kayaknya barter gitu sih, Pak. Iya, kayak apa sih, dari Indonesia ke sana gitu kan, dari luar ke Indonesia. Iya, kayak sharing gitu, kerjasama. Oke, Pak, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Sonia. Boleh, mau ada yang bertanya lagi, silakan. Montessori kalau pendidikan anak usia. Agak kepo sih sedikit. Oke. Mas Egi, boleh. Terus Formalitas dong. Boleh Mas Egi. Montessori Montessori. Montessori itu kan yang kegiatan itu praktek-praktek ya. Iya, betul. Nah, agak kepo dikit sih. Ini kan konteksnya untuk pendidikan anak usia dini. Bisa gak sih kalau untuk anak SD gitu pakai metode Montessori gitu? Itu sih. Gitu aja. Ya, makasih. Oke, terima kasih Mas. Udah banyak sekolah Montessori ya, tetapi harganya juga mahal karena enggak semua guru bisa menerapkan metode Montessori ini. Karena kan anak-anak dikit itu pada susah diatur ya, Mas Egi ya. Ada Masya Allah banget gitu, saya aja yang udah pelatihan mengikuti metode Montessori, udah pelatihan UPM itu susah gitu menerapkannya, apalagi anak-anak zaman sekarang kan pada dimanja sama orang tua. Saya waktu itu pernah ya nyuruh anak buat nyimpen tasnya gitu kan ke loker. Nah tetapi kata mamanya, Miss Dila minta tolong dibantu, padahal dalam hati saya ngapain ya gue belajar Montessori, anaknya kalau bisa mandi
Iya, jadi jawabannya tentu bisa karena enggak harus di usia dini juga, di SD juga bisa. Sekarang juga udah banyak sekolah Montessori ya, tetapi itu harganya juga lumayan karena enggak semua guru bisa menerapkan metode Montessori ini. Gitu. Sudah cukup terjawab. Tapi kalau kuliah bisa gak sih? Kalau kuliah? Kayak LSD kan praktek tuh, itu termasuk Montessori bukan? Bisa, tapi kan ini tentang anak, tentang kemandirian anak. Jadi kan Egi kan masih gimana caranya anak-anak biar mandiri gitu. Egi juga mau mandiri. Mas Egi, terima kasih teman-teman semuanya. Aku mau nanya nih, nanti dapat hadiah. Oke. Lupa, wah dia ngapain mau lagi. Siapa nama ayah dari Maria Montessori? Teman-teman boleh searching. Ya. Apa Montessori? Ya, belakangnya ada Montessori-nya juga. Nama ayah dari Maria Montessori. Alessandro. Boleh di searching teman-teman. Berapa Maria Montessori wafat? 1957. Coba lihat aku kan lupa. Coba. 1957 Bada Isa dong. Seingat saya. 52. Kurang 5 tahun. Pada tahun berapa Maria Montessori lahir? 18. Baru lahir ya? 70. Ada Maghrib. Berapa? 1870. Betul. Wih.